Pemirsa, debat putaran ketiga pemilihan presiden yang digelar Minggu malam berjalan panas. Tak hanya adu gagasan dalam debat bertema pertahanan dan keamanan, ketiga capres yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo saling melontarkan kritikan tajam kepada lawan mereka. Lantas siapa yang paling unggul dalam debat Pilpres tadi malam? Berikut laporan utama saling serang taktik perang. Banyak orang dalam pengadaan alutsista. Semua data yang saudara ungkapkan itu clear semua. Sekarang bisa dan saya data yang Bapak ungkapkan itu saya bisa bantah waktunya tidak cukup. Tiga kandidat Capres Anies Rashid Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo kembali melakoni debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum. Debat Pilpres ketiga mengambil tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, geopolitik, globalisasi, dan politik luar negeri. Sejak awal segmen, debat sudah berlangsung panas. Semua paslon saling sindir, saling melontarkan kritik, dan juga mencapai puncaknya dengan saling serang di sesi tanya jawab. Di luar dugaan, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan tampil agresif. Anies mengkritik kinerja Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang saat ini masih menjabat Menteri Pertahanan. Anies menyoroti anggaran pertahanan, pembelian alutsista, program food estate, etika pemimpin, hingga kesejahteraan prajurit. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340.000 hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun, maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas Serangan terhadap Prabowo juga dilontarkan Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Ganjar memaparkan sejumlah data peringkat pertahanan Indonesia yang terus merosot. Ganjar bahkan menantang tim pemenangan Capres nomor urut 2 jika ada data yang ia sajikan keliru. Pak Prabowo, saya senang sekali Bapak memanggil saya data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini, Pak. Dan saya izinkan kalau ada staf mau bantu silakan berdiri di sebelahnya. Izinkan.
Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace kita turun, Pak. Kalau mau di-close up boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita sumbernya Bonn International Center for Conflict Studies turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Law Institute Asia Power Index, turun. Proporsi anggaran pertahanan kita sumbernya IISS Military Balance Plus, turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusi? Waktu habis. Perdebatan pun kembali terjadi antara Prabowo dan juga Ganjar tentang data indeks pertahanan yang Jadi Anda dianggap tidak fair. tidak sepenuhnya Anda benar. minta saya Prabowo kasih bahkan menantang penjelasan yang Ganjar begitu untuk membahas satu rumit. persatu Tapi data waktu yang saya dipersoalkan. terbatas. Ya, jadi begini, yang Bapak ungkapkan itu, saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu, akan saya buktikan. Saya butuh hari ini, Pak. Nggak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu rumit, tapi waktu saya terbatas. Jadi saya transparan, saudara. Dan yang saya katakan, kalau kita bicara MEF itu mulai dari berapa periode yang lalu. Ya, kalau kita mau buka-bukaan, Menteri Pertahanan sebelum saya, apakah tidak juga berpengaruh? Juga Menteri Keuangan yang banyak tidak menyetujui disbursement. Jadi mari kita diskusi dengan baik sebagai negarawan dan tidak mencari-cari hal-hal yang keliru. Waktu habis. Kepiawaian calon presiden menyampaikan isu-isu pertahanan yang dekat dengan masyarakat dalam forum debat diprediksi bakal menguntungkan kandidat saat hari pencoblosan. Tapi mampukah ide dan gagasan dari Anies, Prabowo, atau Ganjar dalam mempertahankan argumen saat debat memikat hati masyarakat? Banyak orang dalam pengadaan alutsista. Semua data yang saudara ungkapkan itu keliru.